lagi di IMC Podcast Corner bareng saya Leni Diandra dan saya masih ada di Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Hari ini saya lagi-lagi ketemu sama Dokter Aris Jo, spesialis kebidanan kandungan. Aduh, senang banget nih Dok. Kita ketemu lagi Dok ya. Sama dari saya juga senang bertemu kembali. Ya, soalnya kalau ketemu sama Dokter Aris Jo itu ada aja sesuatu yang baru didapat gitu loh Dok ya. Informasi baru, akhirnya kita nambah pinter, Betul. nambah aware sama masalah, terutama ya buat para perempuan ya Dok ya. Yeah. Tapi bukan berarti bapak-bapak, laki-laki nggak peduli sama masalah-masalah ini ya Dok ya. Benar. Karena kan suami istri itu harus saling support. Betul, Ya kan, Dok? itu penting ya. Benar. Oke, Dok, hari ini kita bakal ngomongin laparoskopi Ya. untuk penanganan masalah organ reproduksi wanita. Ya. Apa Dok? Laparoskopi. Pak. Bukan singkatan ya, bukan ya. Itu bukan singkatan. Jadi nggak dieja seperti itu. Nggak ya. dieja seperti itu ya Sobat IMC ya. Oke, jadi laparoskopi itu apa Dok? Ya, ini salah satu teknik pembedahan minimal invasif yang diterapkan juga di bidang kandungan dan kebidanan. Ya, jadi operasi yang dilakukan itu yang seperti kita kenal itu ialah bedah konvensional dengan melakukan sayatan yang besar untuk mengekspos organ sehingga bisa dilakukan pembedahan di organ tersebut. Tapi dengan laparoskopi ini kita menggunakan sayatan yang sangat kecil dari 5 mm sampai ke 1,5 cm. Kecil banget tuh. Iya, betul. Itu ada beberapa teknik laparoskopi ya, tapi saya nggak perlu jabarkan panjang karena umumnya itu luka sayatannya cuma sebesar itu. Gitu. Kemudian dengan kita melakukan teknik pembedahan minimal invasif dengan sayatan yang minimal, itu banyak keuntungan yang bisa didapatkan. Ya, balik lagi seperti cerita saya yang lagi mengenai Erax ya. Saya di Jerman 10 tahun, jadi saya melihat laparoskopi itu pertama kali lagi saya di Jerman. Itu tahun 2007 dan saya amazed banget bagaimana dengan sayatan sekecil itu bisa mengeluarkan organ yang sebesar itu dan hasil post operatifnya itu pasien itu pulihnya cepat. Karena di negara-negara maju seperti itu budget untuk pasien stay di rumah sakit itu tinggi, Mbak. Kali ini. Nah, untuk mengatasi itu mereka harus mencari cara supaya gimana pasien juga pulihnya cepat dan cepat pulang gitu ya. Jadi minimal invasif ini lagi saya tahun 2007 di Jerman itu sudah sangat boleh dibilang seperti saya bilang dulu saya mengenal ini di Universitas Charité Medicine Berlin di kota Berlin. Di kampus Benjamin Franklin itu mereka hampir semua operasi kandungan itu 80%, 90% itu dengan laparoskopi. 80-90%? Kecuali ada perlukaan organ atau perlukaan pembuluh darah di mana nggak bisa dihentikan, boleh dibilang itu sebagai komplikasi dari laparoskopi, di mana harus dilakukan open surgery untuk tindakan penyelamatan. Ya, karena tapi komplikasinya ini rendah, pasien pulihnya cepat, kemudian pada saat pasca operasi pasien nggak kesakitan, kita lihat kayak kemudian kebutuhan akan darah itu kurang karena perdarahan itu dengan pembedahan yang minimal itu perdarahan itu minimal. Iya, nggak keluar banyak darah gitu ya. Terus kemudian juga karena tidak melakukan perlukaan yang hebat pada jaringan-jaringan di atas organ perut, jadi untuk nyerinya pun minimal, kebutuhan analgetikum minimal. Dan dengan melakukan sayatan sekecil itu, organ-organ itu tidak terekspos dengan dunia luar, sehingga angka infeksinya pun lebih rendah. Terus komplikasinya dibilang, oh dokter ini rendah, seberapa rendah sih? Ya dari yang saya pernah baca, reportnya ialah 3-1000 tindakan laparoskopi oleh tangan yang berpengalaman. Jadi boleh dibilang tindakan laparoskopi ini udah cukup aman. Ya, dan laparoskopi ini juga bukan baru gitu, di dunia ini bukan baru. Ya, yang memulai ini dari tahun 1905 memulai dengan melakukan tindakan laparoskopi sederhana masih pakai lilin sampai laparoskopi yang kita ada dengan alat yang canggih sekarang ya. Dengan 3D, mungkin dengan robotik. Ya, seperti itu. Nah, Dok, judul kita ini kan laparoskopi untuk penanganan masalah organ reproduksi wanita. Betul. Nah, masalah-masalah apa saja yang bisa ditangani dengan laparoskopi, Dok? Pada umumnya hampir semua masalah yang kita bisa lakukan dengan conventional surgery dalam hal ini ya operasi buka perut, laparotomi itu bisa dilakukan dengan laparoskopi. Ya, bisa hampir semua. Dulu bahkan tahun 2007 itu saya kan mostly lagi itu di bagian onkologi. Nah, mereka itu bahkan untuk kasus-kasus onkologi ngambil kelenjar getah bening yang susah-susah sekalipun di panggul yang dalam, kemudian
rekonstruksi panggul, adenomiosis itu mereka semua udah laparoskopi. Hmm. Sampai ke pembedahan pengangkatan kelenjar getah bening di samping aorta itu mereka semua pakai laparoskopi. Open itu udah jarang banget di sana tahun 2007 gitu. Yang paling banyak ditemui untuk di Indonesia biasanya orang laparoskopi itu masalah apa, Dok? Seperti pada umumnya, most case benign surgery itu ialah miom. Miom Iya, ya. di satu dunia itu 40% most of gynecology benign cases itu ialah miom. Dan itu dalam ukuran tertentu dengan kapasitas surgeon tertentu bisa dilakukan pengangkatan miom dengan laparoskopi sampai pengangkatan rahim. Ya, kedua terbanyak ialah endometriosis. Itu menempati 18-20%. Dan sisanya dari berbagai organ-organ lain. Seperti kanker, seperti bidang uroginekologi. Nah, itu mereka lagi saat itu pun mereka sudah melakukan dengan laparoskopi. Emang prosedurnya seperti apa sih, Dok? Prosedurnya ya kita sama seperti persiapan operasi pada umumnya ya. Kita harus assess pasiennya. Jadi kita harus lakukan dulu pemeriksaan kandungan, maksudnya diagnosis dulu, indikasinya apakah ini tepat untuk pembedahan laparoskopi. Kemudian kita harus konsulkan ke beberapa sejawat terkait seperti dokter penyakit dalam, dokter paru mungkin, dokter jantung bagi yang mempunyai masalah jantung dan paru. Kemudian dengan dokter anestesi. Jika mereka memberikan lampu hijau itu tindakan laparoskopi maka bisa dilakukan. Ada batasan-batasan tertentu, misalnya nih, kalau pasiennya mempunyai masalah paru berat, masalah jantung berat, di mana mereka harus posisi untuk laparoskopi itu 30 derajat kepala rendah ke bawah ya, step down. Nah, itu akan memberatkan kerja paru dan jantung mereka. Oh, jadi tidak semua orang bisa laparoskopi dengan beberapa masalah tertentu? Iya, itu masalah tertentu. Tapi itu boleh dibilang ya jarang lah ya. Dari saya sendiri, kalau emang keadaan umumnya secara itu nggak memungkinkan ya jangan dipaksa laparoskopi gitu. Kalau emang bisa, laparoskopi ini bisa membantu banyak ya, mempunyai outcome yang berbeda. Iya. Gitu. Itulah kenapa itu tadi ya, Dok ya, perlu koordinasi dengan beberapa beberapa disiplin ilmu. Betul. Yeah. Dan itulah kenapa juga penting nih buat Sobat IMC sebelum melakukan suatu tindakan tentu saja harus berkonsultasi dulu ya, Dok ya. Baiknya gimana ya, Dok gitu. Oke, tapi ada ini gak sih, Dok, persiapan khusus dan juga ya sebelum melakukan laparoskopi ini apa yang perlu pasien persiapkan, kemudian setelah laparoskopinya sendiri apa treatment yang harus dilakukan? Oke, persiapannya seperti tadi saya bilang ya, selain dari indikasi, persiapan untuk operasi dari bagian tertentu yang terkait, kemudian pemeriksaan lab, pemeriksaan imaging, kemudian juga misalnya pasien harus puasa, kan tetap sebelum operasi itu pasien harus puasa 8 jam. Terus kemudian ya seperti saya bilang nggak ada persiapan khusus sih. Ya, terus kemudian pasca operasi pun pemulihannya lebih cepat. Ya, saya ini sedikit pengalaman saya cerita bahwa pasien itu hari kedua tuh laparoskopi bisa pulang. Kalau untuk masalah kistektomi, kalau saya boleh menggambarkan secara kata-kata nih, kan saya nggak ada gambar untuk media ya. Saya mostly kalau lagi saya minor surgery day lagi saya di Jerman itu laparoskopi kistektomi lah. Itu mostly pasien pulang di hari yang sama loh. Di hari yang sama udah bisa pulang? Iya, bukan pasien pulang tuh bukan berjalan kesakitan megangin perut tertati-tati, nggak seperti itu gitu. Jadi makanya saya bilang, dimana saya melihat ya buat saya lagi itu pertama kali sebagai pemula ya, Anfänger dalam bahasa Jerman ya, mereka loh hebat juga ya kita bisa berbuat magic nih ke pasien sebagai klinisi, saya bilang. Ya itu sih, makanya jadi saya bilang persiapan yang baik itu penting untuk untuk laparoskopi, tapi nggak perlu persiapan khusus kok. Ini sama seperti pada pembedahan biasanya gitu. Ya, yang sedikit masih berupaya ialah dokternya dalam hal ini ialah tindakan laparoskopi ini membutuhkan hand-eye coordination. Ya kan, di mana Anda nggak menyentuh organnya langsung dan Anda tidak memegang organnya langsung dan Anda tidak bisa melihat organnya langsung. Jadi ini semua melalui kamera, melalui alat instrumen panjang dengan 30-40 cm dengan alat-alat kecil seperti itu. Jadi sebenarnya ialah ini nggak ada bedanya dengan operasi konvensional, cuman kita meminimalisir kerusakan jaringan gitu dengan melakukan sayatan minimal, dengan alat-alat yang optimal kita bisa mengusahakan outcome yang terbaik. Ya seperti saya bilang bahwa dokternya harus sedikit lebih berusaha. Seperti itu. Dokternya harus jago. Boleh dibilang seperti itu, Mbak. Tapi, Dok, ini pertanyaan umum sih, pertanyaan yang pasti sering banget ditanyain sama pasien ya.
Dok, nanti saya kenapa-napa nggak habis laparoskopi? Ya kalau bagi saya pribadi nih, Mm-mm. pengalaman saya ya, saya berceritakan komplikasi tersering di laparoskopi ialah perdarahan, Perdarahan, oke. infeksi, Mhm, dan pelukan organ sekitar. mhm, Ya, mhm, itu bukan berarti operasi ini walaupun aman tidak tanpa resiko mhm, mhm, gitu. Bahayanya kalau kita di lapangan kita tahu nih, pasien laparoskopi, saya laparotomi itu sakit. Kadang-kadang sakit itu tersamar apakah ini pelukan organ, apa infeksi. Kita lihat pasien laparotomi itu sakit. Kalau laparoskopi gampang. Anda hari pertama bahaya Anda sebagai dokter ialah pasien Anda berdarah. Kalau HB-nya bagus, pasiennya tanda-tanda vitalnya baik, perdarahan itu sudah hampir 90% tersingkirkan. Terus mhm, kemudian hari kedua, hari ketiga, itu hollow organ perforation. Kalau misalnya ada ususnya kesentuh, atau robek, atau bocor tipis, itu kelihatan tuh. Hari kedua, hari ketiga, pasien Anda jelek. Nggak sesuai dengan harapan Anda pada saat Anda melakukan bedah laparoskopi. Nah, itu Anda harus bergerak cepat bahwa pasien Anda sesuatu nggak benar gini. Kalau mhm. misalnya 1 minggu pasien Anda nggak laporan ke Anda nih, nggak cerita, nggak nyariin dokter sih kenapa nih, itu sampai 90% pasien Anda baik. Hmm, Laparoskopi itu jadi nggak menyebabkan sakit di atas organ-organ yang kita operasi, sehingga kita tuh bisa melihatnya jelas gitu. Perjalanan pasca operasinya mhm, gitu. Jelas banget. mhm, mhm. Jadi ya itu bagi saya juga memudahkan untuk mengidentifikasi apakah pasien tersebut mempunyai komplikasi pasca operasi. Oke. Gitu. Ya, jadi satu lagi berarti ya dok ya, poinnya adalah penting juga si pasien ini untuk melakukan komunikasi yang Be- intens Betul dengan dokter, dengan dengan health provider ya. dokter, betul ya, supaya dokternya juga bisa tahu perkembangannya seperti apa Betul, sih, betul, gitu kan, ada masalah apa sih, gitu betul. ya. Tapi dokter sendiri secara pribadi pernah menemukan apa gitu, Ya, masalah-masalah pada pasien? Atau mas jangan-jangan curhatnya yang lain nanti pasiennya? sementara sih enggak ya. Hmm, Saya ya sampai sekarang sih ya hmm, aman-aman ya tindakan saya ya. hmm. Walaupun saya pernah operasi sampai 7 jam. Wow, Ya saya pernah operasi apa dok? angkat miom juga saya pernah yang sampai ya emang ini bukan miom yang terbesar sih Iya, ya iya. sampai 1,4 Angkat kilo. angkat miom 7 jam itu pakai laparoskopi? Pakai laparoskopi pernah. Iya, selain Oh, laparoskopi saya juga menguasai teknik minimal invasif yang lainnya. aha, mhm. Ya, jadi laparoskopi pun saya pernah. Tapi umumnya tuh berapa lama biasanya proses operasi dengan laparoskopi? Tergantung kesulitan operasinya sendiri, Mbak. Kalau Hmm, misalnya emang gampang ya laparoskopi itu juga cepat ya. mhm, Kita bilang mhm, laparoskopi lama, tapi mhm. kita harus pikirkan bahwa Anda menutup perut yang Anda buka sepanjang 20 cm juga lama. Iya. Gitu. Itu bisa makan waktu kurang lebih setengah jam. Sedangkan kita laparoskopi nih. Kadang-kadang Anda luka 5 mili itu Anda nggak perlu jahit loh. Anda cuma pakai plaster steril. Dulu saya pakai Steri-Strip. Itu 3 hari, 1 minggu buka tuh nggak udah sembuh gitu. Mhm, Nggak perlu diapa-apain gitu. mhm. Ya, ya perbandingan waktu nggak bisa jadi patokan sih kalau saya Mhm, bilang. mhm, mhm. Ya, Jadi bukan berarti laparoskopi itu mempersingkat waktu operasi, enggak ya dok ya? bisa dalam kasus-kasus tertentu. Kasus tertentu Iya, bisa. Oke, betul. seperti? Steril, Oh, Anda tinggal masukin, ambil itu bakar, potong, beres gitu. Itu nggak sampai 15 iya, menit iya, iya, iya. gitu. Anda buka perut walaupun kelihatannya kecil, Anda tutup kembali kan. Mhm, mhm. Seperti itu gitu. Iya, iya, iya. Oke, nah supaya itu tidak terjadi ya dok ya, Hmm. ya kalaupun misalnya sobat IMC memerlukan tindakan pembedahan, Ya, laparoskopi ini bisa menjadi pilihan. Tapi betul, betul. sebelum itu terjadi, sebaiknya kan kita mencegah itu lebih baik daripada mengobati, katanya begitu ya dok Betul, ya. betul. Selalu seperti itu di dalam Heeh, medis. makanya kita meminta tips nih dok, bagaimana sih kita tuh supaya bisa menjaga organ reproduksi ini kan salah satu organ vital terutama untuk wanita ya. Mm-mm. Gimana sih dok caranya supaya kita terhindar dari masalah-masalah organ reproduksi? Ya, kalau bagi saya ialah jaga kesehatan organ intim Anda. Mhm, Terus kemudian kita tahu bahwa contohnya ada beberapa wanita yang sering terjadi, contohnya nih misalnya kanker leher rahim mhm, atau kanker payudara, tapi kan screening toolsnya begitu banyak kan. Kanker payudara Anda bisa screening untuk USG mamografi sekarang bahkan ada ABVS yang USG dengan rekonstruksi 3D. Ini udah ada di Indonesia di beberapa rumah sakit tertentu. mhm. Terus kalau serviks itu kita tahu bahwa kanker serviks itu kanker kedua terbanyak di Indonesia. Wow. Ya di dunia itu nomor 4. Tapi angka mortalitas kanker serviks ini paling banyak itu di negara berpenghasilan rendah sampai sedang. Mhm, Karena kenapa? Screeningnya jelek.
screeningnya jelek. Terus kemudian vaksinasinya, siapa yang ngelakuin vaksinasi Gardasil? Hampir nggak pernah. Vaksinasi rangkai rahim, ya salah satunya, sorry saya sebut tadi merek yang tersering. Terus kemudian di sini kadang-kadang senternya udah cukup banyak, udah cukup mumpuni, tapi kadang-kadang pasien datang dengan stadium yang lanjut ya, di mana orang sudah tidak bisa mengoperasi. Dulu lagi saya di Jerman itu, mereka punya statistik itu 70% itu stadium 1, stadium 2 gitu, di mana dokter masih bisa melakukan tindakan operasi untuk menyelamatkan pasien tersebut gitu. Kalau udah stadium late stadium, udah 2B ke atas ya, itu sih susah ya. Terus kemudian bagi saya ialah pemeriksaan berkala ke dokter kandungan itu penting. Berapa bulan sekali seharusnya dok normalnya? 1 tahun sekali saya lakukan cek. Kemudian untuk screening pap smear itu, ini TinPrep bukan benda yang baru loh. TinPrep itu untuk screening itu dari tahun 1996 di muka bumi. Ya itu lakukan pap smear sebaiknya dengan menggunakan TinPrep. Dokter kenapa sih TinPrep? Ini kan lebih mahal. Kalau secara financially itu juga nggak lebih mahal sih. Karena Anda ngelakuin itu kalau misalnya sampai TinPrep-nya normal dan HPV-nya negatif, itu Anda anjuran SCOG itu bahkan bisa 5 tahun sekali Anda baru ngecek pap smear. Tapi bukan berarti Anda ngecek pap smear 3-5 tahun sekali, Anda nggak baru datang ke dokter 3-5 tahun sekali, enggak. Tiap tahun Anda harus USG. Ya, maksudnya bukan cuma USG, itu melakukan pemeriksaan kandungan. Terus kemudian juga itu penting, jangan tiba-tiba datang, dokter saya mau laparoskopi, saya mau tindakan minimal invasive surgery lainnya dengan menggunakan robot, tapi miomnya udah di atas pusar, itu udah ya Anda mau gimana ya? Ini semua ada batasannya gitu. Jadi kita mesti berpikir bahwa kalau kita bisa deteksi dini, terus kemudian kita bisa obati, itu resiko komplikasi itu lebih rendah gitu. Baik untuk pasien juga kan lebih baik ya, dengan outcome yang lebih optimal. Betul. Seperti itu. Iya, dari sini kita belajar ya Sobat IMC ya, bahwa sangat penting sekali untuk kita menjaga kesehatan organ reproduksi. Kemudian kalau merasa sudah menjaga, terus setelah kita melakukan cek berkala ternyata terdeteksi ya dok ya sesuatu, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Jangan sampai nunggu nanti ternyata levelnya udah jauh banget, sehingga akan sulit ditangani. Kalau kita mendeteksi dini dan langsung mengkonsultasikan dengan dokter, tindakannya juga bisa lebih cepat dilakukan. Dan begitupun memilih tindakan yang dilakukan, kita juga harus milih yang tepat. Salah satunya adalah laparoskopi, karena bisa memudahkan Anda, mempercepat penyembuhan gitu kan, dan juga mempersingkat waktu, lebih efektif dan efisien. Begitu ya dok ya. Oke, Dokter Aris Jo, terima kasih sekali lagi sudah bincang-bincang sama saya di IMC Podcast Corner. Terima kasih juga Mbak Riana. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dok ya. Iya. Di lain waktu, lain kesempatan. Betul. Kasih. Laparoskopi untuk penanganan masalah organ reproduksi wanita bersama Dokter Aris Jo, spesialis kebidanan kandungan dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Kalau pengen tahu jadwal Dokter Aris Jo bisa cek di www.imc.id. Follow Instagramnya @rs.imc, dan simak terus channel YouTube kita nggak pakai @RSIMC. Dan simak terus IMC Podcast Corner bareng saya Leni Diandra. Kita ketemu lagi, sampai jumpa.